warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 mata kuliah Ekonomi Mikro akan menjelaskan tentang struktur biaya. Di kelompok kami beranggotakan 4 orang. Yang pertama saya sendiri, Anggi Prastikasari. Yang kedua Elsa Muntiana Mary. Yang ketiga Cindy Wulandari Talebong. Dan yang keempat Yunita Yusuf. Pembahasan pertama yaitu biaya produksi. Biaya produksi merupakan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku pembuatan produk yang diinginkan oleh perusahaan. Nah, biaya produksi terbagi menjadi dua. Yang pertama ada biaya eksplisit. Biaya eksplisit merupakan biaya-biaya yang terlihat secara fisik, yaitu seperti uang. Nah, yang kedua ada biaya implisit. Biaya implisit merupakan biaya-biaya yang tidak terlihat secara fisik, seperti penyusutan barang modal. Yang kedua, produksi, produktivitas, dan biaya. Produksi merupakan kemampuan seseorang dalam menghasilkan suatu barang atau jasa. Produktivitas merupakan kemampuan seseorang dalam menyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Dan biaya merupakan uang yang dikeluarkan oleh perusahaan untuk membeli bahan baku dan menggaji karyawan. Yang ketiga ada biaya produksi jangka pendek, yaitu jangka waktu di mana perusahaan dapat menambahkan faktor-faktor produksi yang dapat digunakan dalam proses produksi. Nah, dalam biaya produksi jangka pendek terbagi menjadi dua, yaitu pertama ada biaya langsung. Biaya langsung merupakan biaya yang dapat diidentifikasi secara langsung, seperti biaya tenaga kerja dan biaya bahan baku. Yang kedua ada biaya tidak langsung, yaitu biaya-biaya yang tidak dapat diidentifikasi secara langsung, seperti biaya penerangan lampu dan biaya fasilitas lainnya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai biaya total dan jenis-jenis biaya total. Yang pertama, biaya total atau total cost. Biaya total adalah keseluruhan jumlah biaya produksi yang dikeluarkan. Biaya total dapat dihitung dengan menggunakan rumus biaya tetap total atau total fixed cost ditambah biaya berubah total atau total variable cost. Yang kedua, biaya tetap total atau total fixed cost. Biaya tetap total merupakan keseluruhan biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh faktor produksi yang tidak dapat diubah jumlahnya. Contohnya, membeli mesin, menggaji karyawan, dan biaya membangun bangunan pabrik. Yang ketiga, biaya variabel total. Biaya variabel total merupakan biaya yang dikeluarkan perusahaan dalam faktor produksi dan bersifat variabel atau berubah-ubah sesuai dengan hasil produksi yang akan dihasilkan. Contohnya, bahan baku dan upah tenaga kerja. Yang keempat, biaya tetap rata-rata. Biaya tetap rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya tetap untuk memproduksi barang dibagi dengan jumlah produksi tersebut. Biaya tetap rata-rata dapat dihitung dengan menggunakan rumus total variable cost dibagi quantity. Yang kelima, biaya berubah rata-rata. Biaya berubah rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya variabel untuk memproduksi barang dibagi dengan jumlah produksi barang tersebut. Biaya berubah rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus total variable cost dibagi quantity. Yang keenam, biaya total rata-rata. Biaya total rata-rata merupakan biaya yang apabila biaya total untuk memproduksi sebuah barang dibagi dengan jumlah produksi oleh perusahaan. Biaya total rata-rata dapat dihitung menggunakan rumus total cost dibagi quantity atau biaya tetap rata-rata ditambah biaya berubah rata-rata. Dan yang terakhir, biaya marginal. Biaya marginal dapat juga dikatakan sebagai biaya pertambahan.
Biaya marginal merupakan kenaikan biaya yang dikeluarkan untuk menambah produksi sebanyak unit yang dikeluarkan. Biaya marginal dapat dihitung menggunakan rumus delta total cost dibagi delta quantity. Menjelaskan tentang biaya produksi jangka panjang. Dalam jangka panjang, perusahaan dapat menambah semua faktor produksi atau input yang digunakan. Biaya produksi jangka panjang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah biaya rata-rata jangka panjang, adalah biaya total dibagi jumlah input. Yang kedua, biaya marginal jangka panjang adalah biaya tambahan karena menambah produksi sebanyak 1 unit. Yang ketiga, biaya total jangka panjang adalah biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi seluruh output dan semuanya bersifat variabel. Next. Faktor produksi variabel yang digunakan dalam proses produksi. Yang pertama adalah isokoan, adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi variabel secara efisien dengan tingkat teknologi tertentu yang menghasilkan produksi yang sama. Misalnya, kasus usaha tekstil tradisional dengan asumsi mesin dapat ditambah. Yang kedua adalah perubahan output karena perubahan skala penggunaan faktor produksi adalah konsep yang ingin menjelaskan seberapa besar output berubah bila jumlah faktor produksi dilipat gandakan. Yang ketiga adalah perkembangan teknologi. Kemajuan teknologi memungkinkan peningkatan efisiensi penggunaan faktor produksi. Tingkat produksi yang sama dapat dicapai dengan penggunaan faktor produksi yang lebih sedikit. Yang keempat, kurva anggaran produksi adalah kurva yang menggambarkan berbagai kombinasi penggunaan dua macam faktor produksi yang memerlukan biaya yang sama. Jika harga faktor produksi tenaga kerja adalah upah sama dengan W, dan harga faktor produksi barang modal adalah sewa sama dengan R, maka kurva isokosnya adalah I sama dengan RK ditambah WL. Yang kelima adalah keseimbangan produsen terjadi ketika kurva I bersinggungan dengan kurva Q. Di titik persinggungan itu, kombinasi penggunaan kedua faktor produksi akan memberikan hasil output yang maksimum. Keseimbangan dapat berubah karena perubahan kemampuan anggaran maupun harga faktor produksi. Analisis perubahan keseimbangan produsen analogis dengan analisis perilaku konsumen. Dan yang terakhir adalah pola jalur ekspansi. Tujuan perusahaan adalah memaksimalisasi laba. Untuk mencapai tujuan itu, dalam jangka pendek maupun jangka panjang, perusahaan harus tetap mempertahankan efisiensinya. Biasanya, perusahaan menetapkan target yang akan dicapai setiap tahunnya, yang harus dicapai dengan biaya minimum. Untuk contoh kasus, kami mengambil contoh analisis struktur biaya produksi dan unit cost untuk pengendalian biaya produksi, studi kasus pada UKM Salsa Yogyakarta. Untuk data biaya bahan baku pada tabel ini, nilai rupiah untuk bahan baku tersebut diperoleh dengan menggunakan metode perkiraan. Bahan baku sangat menentukan terhadap produk barang yang akan diproduksi. Kualitas barang yang baik akan menentukan produk yang dilempar kepada konsumen menjadi baik. Nilai kepercayaan masyarakat akan menentukan tingginya tingkat penjualan pada produk yang dihasilkan. Kedua, biaya tenaga kerja langsung. Berikut rincian biaya tenaga kerja langsung. Pertama, biaya tenaga kerja penggilingan. Kedua, biaya tenaga kerja open. Ketiga, biaya tenaga kerja pengemasan. Dari ketiga biaya tersebut adalah biaya yang dikeluarkan untuk membayar upah yang berhubungan langsung dengan produksi. Pada perusahaan ini, sistem gunakan upah satuan yaitu terhadap jumlah unit yang diproduksi. Next, biaya overhead. Perusahaan asal dalam kegiatan operasionalnya tidak membedakan pada pos kegiatan biaya variabel ataupun biaya non-variabel. Biaya overhead meliputi dari biaya bahan yang bersifat membantu dan juga biaya yang terjadi pada perusahaan tersebut. Struktur biaya produksi untuk harga produksi usaha pembuatan produk Salsa ini tidak membuat laporan harga pokok produksi. Dalam kegiatan operasionalnya, perusahaan membuat rincian perhitungan biaya produksi untuk setiap jenis produk
pada usaha ini menghitung biaya per unit dengan menjumlahkan seluruh biaya yang telah ditetapkan dibagi jumlah unit yang diproduksi. Berikut merupakan data peralatan dan rincian biaya per unit dalam rupiah. Next, untuk mempermudah pencatatan, perusahaan Sasa membuat usulan metode pencatatan bahan baku dengan metode persediaan. Berikut rinciannya. Dalam metode persediaan, perusahaan Sasa menggunakan metode LIFO dan FIFO. LIFO sendiri yaitu last in first out, yang mana metode ini barang yang terakhir masuk akan dikeluarkan atau dijual terlebih dahulu. Sedangkan untuk barang yang pertama kali masuk akan dikeluarkan atau dijual di kemudian hari. Yang kedua yaitu FIFO atau first in first out, merupakan metode di mana barang yang pertama kali masuk akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk barang yang terakhir masuk akan dijual atau dikeluarkan di kemudian hari. Berikut rinciannya. Next, menghitung biaya penyusutan mesin. Berikut rinciannya. Dari data tabel tersebut, kita bisa menghitung biaya tarif BOP per jam kerja mesin dengan cara biaya tetap per bulan sebesar 442.262.000 dibagi dengan jam kerja mesin per bulan. Cara mendapatkan jumlah biaya jam kerja mesin per bulan dengan cara jumlah hari kerja per bulan dikali dengan jam penggunaan mesin per hari dikali unit mesin, sehingga didapat 20 dikali 8 dikali 11 yaitu sebesar 1.760. Jadi tarif BOP tetap per jam kerja mesin yaitu 442.262.000 dibagi 1.760.000, hasilnya adalah 251. Selanjutnya, rincian biaya perhitungan HPP. Berikut rinciannya. Dalam menerapkan harga pokok produksi akan memberikan beberapa manfaat yang akan berguna bagi perusahaan, yaitu sebagai dasar menerapkan harga jual produk atau first in first out, merupakan metode di mana barang yang pertama kali masuk akan dijual atau dikeluarkan terlebih dahulu. Sedangkan untuk barang yang terakhir masuk akan dijual atau dikeluarkan di kemudian hari. Berikut rinciannya. Next, menghitung biaya penyusutan mesin. Berikut rinciannya. Dari data tabel tersebut, kita bisa menghitung biaya tarif BOP per jam kerja mesin dengan cara biaya tetap per bulan sebesar 442.262.000 dibagi dengan jam kerja mesin per bulan. Cara mendapatkan jumlah biaya jam kerja mesin per bulan dengan cara jumlah hari kerja per bulan dikali dengan jam penggunaan mesin per hari dikali unit mesin, sehingga didapat 20 dikali 8 dikali 11 yaitu sebesar 1.760. Jadi tarif BOP tetap per jam kerja mesin yaitu 442.262.000 dibagi 1.760.000, hasilnya adalah 251. Selanjutnya, rincian biaya perhitungan HPP. Berikut rinciannya. Dalam menerapkan harga pokok produksi akan memberikan beberapa manfaat yang akan berguna bagi perusahaan, yaitu sebagai dasar menerapkan harga jual produk. Terima kasih. Sekian materi struktur biaya dari kelompok kami. Terima kasih.